tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka itu kalau di kurikulum K13 itu seperti masih masih secara umum ya. Nah, kalau diperjelas lebih rinci lagi menjadi tujuan pembelajaran yang sesuai dengan taksonomi Bloom itu adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Masih ingat dulu di assessment pernah ditugasi membuat soal ya, kan menganalisis dulu ya, betul nggak? Menganalisis CP-nya dulu menjadi ATP, ATP nanti dari tujuan pembelajaran ditentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya baru dibuat soal. Seperti itu atau enggak waktu assessment kemarin? 2 semester yang lalu kalau nggak salah. Gitu, seperti itu. Nah, kalau waktu itu sampai di soal, saat ini kalian melanjutkan. Setelah di soal dibuat LKPD-nya. Loh, kok soal dulu baru LKPD, nanti ada penjelasannya ya. Tentang, oh ini kurang ini pertemuan 1 ada tentang understanding by design. Ya, QBD atau backward design. Nah, kita kembali lagi ke sini, kemudian nanti mempresentasikan hasilnya, mempresentasikan rancangannya, tujuan pembelajarannya apa, kemudian kira-kira aktivitas pembelajaran yang melatihkan keterampilan present science siswa itu apa. Baru UTS, UTS-nya ada paper and pencil ya, jadi ada tes tulis maksudnya. A, B, I itu ada tes tulisnya. Baru setelah pertemuan 8 pindah ke pertemuan 9 sampai pertemuan 12 ini adalah merancang LKPD yang sudah direncanakan di sini berdasarkan tujuan pembelajaran ini, kemudian analisis soalnya, kemudian merancang LKPD-nya, jadilah draft LKPD, direvisi ya sampai pertemuan 12. Jadi jangan santai-santai ya, di sini pertemuan 9 sudah punya draftnya sehingga nanti bisa langsung merevisi. Pertemuan 13, 14, 15 akan kita gunakan untuk presentasi tentang LKPD-nya. Jadi LKPD-nya di screenshot terus kemudian ditampilkan seperti apa. Ini kenapa kok UAS presentasi LKPD 3 hari pada saat ini, bukan pada saat ini ya, untuk mata kuliah ini tugas yang diberikan adalah tugas individu bukan tugas kelompok. Jadi nanti masing-masing punya tujuan pembelajaran sendiri, tapi KTP-nya silahkan ditentukan sendiri mau yang mana, kegiatannya seperti apa, itu bergantung individu masing-masing dan bergantung disetujui atau tidaknya oleh dosen. Ya, jadi kalau misalnya nanti pada saat di sini tujuan pembelajaran sama kegiatannya tidak sesuai, maka harus direvisi. Gitu. Terus setelah itu ujiannya ngapain? Enggak ngapa-ngapain, sudah ujiannya presentasi, kemudian LKPD-nya dikumpulkan, diunggah pada saat nanti UAS. Sampai sini jelas tentang kegiatannya? Nurlita, jelaskah? Jelas, Ibu. Oke. Ya, saya lanjut. Nah, tata ini bukan selama pandemi ya. Ini waktu pandemi kapan hari. Tata tertib selama perkuliahan, kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring dan luring. Biasanya sih 50-50, tapi nanti nggak tahu ya sesuai kegiatan sama seperti sekarang. Kita melakukan daring selama 2 minggu karena menjelang pemilu. Nanti setelah pemilu bagaimana akan disesuaikan dengan situasi pada saat tersebut. Kemudian selama perkuliahan, seluruh mahasiswa diwajibkan berkontribusi dalam forum diskusi. Wajib hadir secara luring dan daring kecuali dengan alasan tertentu dengan seizin dosen pengajar. Jadi kalau mau izin atau sakit dan lain sebagainya silakan mengirimkan surat izin. Kalau yang sakit belum dapat surat dokter, silakan memberitahu dosen pembimbing akademiknya atau mengkontak dosen yang bersangkutan. Kalau di analisis IPA sekolah ini saya Pak Aris itu kelas B, saya Pak Wohono dan saya itu di kelas I ya. Pak Aris kebetulan tidak bisa bergabung hari ini. Kemudian tugas yang harus dikumpulkan
tugas harus dikumpulkan tepat waktu, tempat pengumpulan tugasnya Google Form atau LMS, nanti disesuaikan. Karena ini masih di otak-atik masih belum bisa. Ini ya, keterangan sakit dibuktikan dengan surat dokter jika lebih dari 1 hari. Keterangan izin tidak menyebutkan dengan surat tugas dari lembaga. Jadi kalau Anda mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu, maka harus ada surat tugasnya. Seandainya yang di surat tugasnya namanya Raihana, tapi yang tidak masuk Raihana dan Marta, terus Marta bilang mengikuti kegiatan yang sama dengan Raihana, sementara surat tugasnya tidak ada, itu tidak diperkenankan. Mohon diperhatikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan di luar kampus, di luar perkuliahan maksud saya ya. Terlambat 20 menit dianggap tidak mengikuti ujian. Terlambat 15 sampai 20 menit dikategorikan masuk kuliah. Ini nanti saya coba diskusikan dengan dosen yang lain ya. Terus tugas harus dikumpulkan tepat waktu, diperkenankan minum pada saat luring atau pada saat daring ini ya, tapi tidak diperkenankan makan. Walaupun daring wajib berpakaian rapi dan sopan, tidak perlu pakai sepatu ya kalau daring ini untuk yang luring. Terus tidak diperkenankan mengakses ponsel kecuali penugasan. Ini berlaku untuk luring dan daring, maksudnya apa? Pada saat luring, jangan sibuk dengan ponselnya, kecuali ponselnya itu digunakan untuk cimit atau pencarian tugas. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Zaki. Ini, Bu. Kan kita sama-sama ada Bu Dita kelas I sama kelas B. Terus juga ada Pak Aris di kelas B sama Pak Wawono di kelas I. Itu nanti pembagian pertemuannya bagaimana, Bu? Oh ya, ini digabung ini hanya kebetulan pertemuan ini saja ya, karena kemarin waktu yang dengan kelas B itu kan saya sakit. Nah, untuk pembagian pertemuannya nanti kalau untuk yang kelas I, saya dan Pak Wahono, ini aja, coba nanti PJ-nya menghubungi saya ya, karena nanti akan diinformasikan seandainya di minggu itu yang masuk bukan saya, itu nanti saya informasikan ke PJ-nya. Tapi PJ-nya mengingatkan dulu, saya khawatirnya. Itu ya Zaki ya. Nah, kemungkinan kalau saya tidak crash waktunya, itu saya akan hadir di pertemuan aneka sekolah. Walaupun pada saat itu Pak Aris atau Pak Wahono yang masuk, seperti itu. Itu ya, Zaki. Ibu, terima kasih. Oke, makanya itu tadi tidak ada pembagian jadwalnya, masih belum ada di situ karena fleksibel ya. Jadi kalau kami bisa hadir berdua, kami akan hadir berdua, tapi kalau tidak salah satunya pasti hadir karena bertugas di waktu yang sama dengan kegiatan lainnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan, tadi kontrak belajar sudah, yang berikutnya kita akan membahas tentang pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Masih ingat waktu dulu saya pernah meminta Anda bukan saya ya kalau kelas ini, waktu mata kuliah assessment, pernahkah diminta untuk mendownload atau membaca buku ini? Pernah atau enggak? Halo? Pernah enggak? Seingat saya untuk kelas I belum pernah disuruh baca buku itu, Bu. Oh, belum pernah. Oke.
saya langsung aja ya kalau gitu. Jadi nanti semua silakan mendownload tentang panduan pembelajaran dan assessment untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Kemudian silakan di screenshot, nanti dibuka aja, ini gampang ya carinya. Ini untuk panduannya kurikulum merdeka. Ya, ini udah 2022 dikeluarkannya, masih silakan sampai sekarang. Sebaiknya Anda membaca komentarnya supaya tahu sebenarnya ini untuk apa sih, ini loh, berisi prinsip, strategi, dan contoh-contoh yang memandu guru dan satuan pendidikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Tapi kita fokusnya bukan seperti itu. Coba kita lihat dulu, di sini adalah garis besarnya sebagai seorang calon guru untuk bisa memahami dalam pengimplementasian kurikulum merdeka. Langkah pertama sebelum bisa implementasi sudah jelas, pahami dulu garis besarnya. Gimana memahaminya? Pahami regulasinya tentang kurikulum merdeka, kajian akademik dan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Nanti ada di buku ini. Terus yang kedua, memahami pembelajaran dan assessment. Prinsip pembelajaran dan assessment seperti apa? Pembelajaran sesuai dengan tahap peserta didik. Perencanaan pembelajaran dan assessment termasuk alur tujuan pembelajaran, merencanakan pembelajaran, pengolahan, dan laporan hasil assessment. Yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka. Analisis satuan pembelajaran, satuan pendidikan, visi misinya. Ini mungkin belum sampai ke sini ya nanti, tapi penting untuk PLP nanti ya. Jadi maksudnya gimana? Bisa jadi satuan pendidikan atau sekolah itu punya karakteristik tersendiri. Nah, bisa jadi tujuan pembelajaran atau ya tujuan pembelajaran yang dibuat itu disesuaikan dengan satuan pendidikannya. Boleh atau enggak? Boleh. Gitu. Terus memahami pengembangan proyek penguatan profil Pancasila. Sebelum itu ya, saya mau membuka dulu. Waktu di mata kuliah assessment, pembelajaran di sekolah itu seingat Anda ya, pembelajaran inovatif, mata kuliah assessment dan lain sebagainya. Pembelajaran di sekolah itu berdasarkan apa? Pembelajaran IPA SMP mengatur kurikulumnya seperti apa, mata pelajaran IPA apa saja, konten-kontennya itu berdasarkan apa? Coba saya ingin mendengar jawabannya. Endah dalam merancang pembelajaran di sekolah untuk semua mata pelajaran, apa Endah patokannya? Perangkat ajar. Dalam mengembangkan perangkat, guru bisa mengembangkan perangkat, mau ngajarin apa dan lain sebagainya, berpedoman pada apa? Kebutuhan siswa. Selain kebutuhan siswa, supaya satu Indonesia ini sama secara garis besar ya, Kurikulum. secara kurikulum. Sudah melihat kurikulum yang kurikulum merdeka, Endah? Sudah, Ibu. Adakah bedanya dengan K13?
Oke, ada yang bisa menyebutkan apa bedanya? Iya, Endah. Apa bedanya? Dari sistem penilaiannya berbeda. Diperjelas, maksudnya gimana dari sistem penilaiannya? Penilaian di semua kurikulum itu berdasarkan apa sih pembuatan penilaiannya? Iva, apa bedanya K13 dengan kurikulum Merdeka, Iva? Halo Iva. Iva Iya. Nur, siapa ini? Kelas B. Halo Budita. Iya, apa bedanya Iva? Mungkin di jam pelajarannya Budita. Jam pelajaran di KM itu lebih. Enggak ah, sama 40 menit. Ayo. Saya geser lagi ya. Nurlita, tadi sudah ya. Kita Avelin. Iya, Bu. Apa bedanya KM Kurikulum Merdeka dengan Kurmer dengan K13? Kalau setahu saya, kalau yang kurikulum Merdeka itu lebih dekat ke bakat dan minatnya siswa. Oke. Berikutnya. Ya, coba dilihat dari sini. Kompetensinya kalau di kurikulum K13 itu ada apa? Kompetensinya ditulis dalam berupa apa? Kalau di K13 kan KD ya. Kalau di kurikulum Merdeka? CP. CP, bukan fase ya. Kalau fase itu akhirnya dia menguasai kompetensi apa saja. Fase D. Tapi kalau melihat kompetensi-kompetensi yang ditargetkan adalah CP. Jadi kalau di sana ada CP, di K13 itu ada KI dan KD, maka ada KI ya, kompetensi inti. Di sini ada capaian pembelajaran kompetensi. Terus diturunkan lagi. Diturunkan maksudnya apa? Dianalisis lebih spesifik lagi menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kalau di kurikulum K13 begitu mendengar tujuan pembelajaran harus membuatnya dalam format apa? Harus ada komponen apa saja? Menuliskan tujuan pembelajaran. Ayo, pembelajaran ABCD. Tapi ya, itu kalau tujuan pembelajarannya kuliah K13. Kalau tujuan pembelajaran yang dimaksud di kurikulum Merdeka ini, itu bukan ABCD. Ini lebih umum. Seperti KD. Masih ingat kompetensi dasar? Apakah ada A-nya? Audiensnya ada nggak? KD di kurikulum 13 ada audiensnya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kan ya. Nah, di kurikulum Merdeka tujuan pembelajaran ini seperti KD. Nanti tujuan pembelajarannya sudah disusun, dibuat alurnya. Terus tujuan pembelajaran yang ABCD di mana, Bu? Nanti dibuat lebih rinci lagi yang kita sebut kriteria ketuntasan, yang disebut KKTP. Makanya ini nanti buku ini dibaca ya supaya nyambung. Nah, gini ya.
Jadi saya langsung mengarah ke sini. Memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu pembelajaran fase-fase bukan. Kita langsung geser aja, nanti bisa dibaca dengan jelas. Nah ini, CP itu dituliskan dalam bentuk paragraf. Ya. Sebagai contoh ya. Jadi ini sebentar, ini saya stop presenting dulu. Kita buka CP. Terlihat ya, ini CP fase D untuk ilmu pengetahuan alam. Anda bisa mengakses di Guru Kemdikbud, silakan dicari CP-nya. Ini capaian umumnya yang akan dicapai dalam IPA. Tapi kalau melihat per elemen, ada berapa elemen di CP? Ada berapa elemen itu? Di layar coba dibaca. Ada 2, Bu. Apa dan apa? Pemahaman dan keterampilan. Pemahaman apa? Jangan dipotong-potong. Ayo. Pemahaman IPA dan keterampilan. Pemahaman IPA dan proses. Keterampilan proses. Ini yang menjawab siapa ini? Zaki ya suaranya kayaknya. Hamdani. Oh, Hamdani. Oke. Saya catat ya. Yang partis nomor berapa Hamdani? 065. 065. Oke. Ini ada lebih jelasnya. Di sini disampaikan pada akhir fase, gini aja ya, saya coba presentingnya entire screen. Nah, kita akan membandingkan. Kalau yang tulisan di sini menjadi lebih kecil, mohon maaf saya ingin menunjukkan ini ya. Coba lihat ini yang ada di panduan, ini CP. Coba kita lihat. Dalam CP kompetensi yang diinginkan ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Coba lihat di sini. Memadukan antara pengetahuan, keterampilan. Ini pengetahuannya itu tentang konsepnya tentang hukum-hukum, skala mikro, skala makro dalam bentuk paragraf dulu, betul nggak? Ini dalam bentuk paragraf, betul nggak? Nah, coba pemahaman IPA-nya juga dalam bentuk paragraf nggak? Iya, Bu. Ya, dalam bentuk paragraf ya. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Pengetahuannya ada ini. Kalau ini pengetahuannya apa? Yang di kalimat ini. Klasifikasi. Klasifikasi adalah kontennya ya. Ya, ini pengetahuannya, kontennya. Klasifikasi berdasarkan karakteristiknya. Tapi kemampuannya dia untuk apa ini melakukan klasifikasi makhluk hidup, mengidentifikasi sifat dan karakteristik. Keterampilannya mana? Keterampilan itu bisa keterampilan proses. Ini di sini kalau saya klik ya, ini mengamati, mempertanyakan, semua dalam bentuk paragraf. Udah, berarti betul ya ini seperti itu. Cek lagi yang berikutnya. CP dirancang dengan banyak merujuk teori belajar konstruktivisme. Apa itu teori belajar konstruktivisme? Siapa yang bisa menjawab? Pakai kata-katanya sendiri nggak apa-apa. Apa yang dinyatakan dalam teori belajar konstruktivisme? Halo. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Siapa ini? Anesia 002. Anesia 002, silakan. Jadi kalau seingat saya di teori belajar konstruktivisme itu peserta didiknya lebih diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan bimbingan dari gurunya. Jadi pembelajaran materi itu tidak langsung diberikan oleh guru seluruhnya, tapi siswa juga diberikan kesempatan untuk
mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri terhadap suatu materi. Oke, baik. Jadi siswa itu mengkonstruksi pembelajarannya sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya gini, mampu melakukan klasifikasi. Oh, gini aja ya. Oh, ini klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Ada ciri-ciri makhluk hidup, ada ciri-ciri benda mati. Siswanya kira-kira diberitahukan ciri-cirinya dulu atau melakukan eksplorasi observasi dulu membandingkan satu makhluk hidup, satu benda mati. Yang mana kalau teori konstruktivisme? Melakukan observasi dulu. Eksplorasi dulu. Nah, eksplorasi dulu, melakukan dulu, mereka mengkonstruksi dulu ciri-cirinya gimana sih. Nah, tapi tetap ada buku, mereka boleh ya mencari informasi lewat buku dan lain dan sumber-sumber yang lain. Guru memfasilitasi. Jadi bukan lagi guru berdiri di depan kelas di awal pertemuan menyatakan ciri-ciri makhluk hidup ABCD, benda mati ABCD, ayo coba dikonfirmasi. Kita lakukan praktikum, bandingkan dengan yang tadi Ibu sampaikan atau yang tadi Bapak sampaikan benar atau tidak seperti itu ya. Tapi nanti di akhir pembelajaran guru memberikan penguatan. Jadi berdasarkan yang sudah dilakukan, ciri makhluk hidup itu apa, benda mati itu apa. Nah, tapi ini tadi ya dari belajar konstruktivisme. Nah, pengembangan kurikulum atau pengembangan pembelajarannya itu berdasarkan ini pendekatan understanding by design. Maksudnya seperti apa sih? Nah, ini sudah saya siapkan. Biar tidak jelas kan. Sebentar saya cari lagi. Ya sudahlah, ada tadi sebenarnya tadi saya mengakses ya. Nah, ini ya, understanding by design, a backward framework for instructional design. Jadi, UBD understanding by design itu desain pembelajaran itu frameworknya backward. Maksudnya gimana? Coba dibaca, saya minta tolong, ini walaupun kelas B dan kelas I, kalau membaca doang bisa ya. Putri Ahsani, silakan dibaca yang ini Putri Ahsani. Put, tuanya ada ini? Iya, Bu. Oke. Apa ini, Put? Yang pertama, identify desired results. Ini apa berarti mengidentifikasi desired result itu mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Kalau dalam pembelajaran Putri, hasil yang diinginkan dari pembelajaran tertuangnya di mana Putri? Di RPS atau modul itu hasilnya dalam bentuk apa? Bagaimana, Bu? Ini kan mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Kalau dalam pembelajaran, hasil yang diinginkan itu dituangkan dalam bentuk apa? Putri merancang pembelajaran, punya hasil yang diinginkan siswanya ini bisa ngapain. Nah, itu Putri tuangkan dalam bentuk apa? Nilai, Bu. Oh, nilai kan sudah hasilnya. Tapi di sini itu nilai itu berdasarkan apa? Itu, Bu, rubrik penilaian. Rubrik penilaian dibuat berdasarkan apa? Masa ujuk-ujuk langsung ada nilai, Putri? Pembelajaran, guru menginginkan siswa bisa sesuatu itu dituangkan dalam bentuk apa? Untuk tahu, oh guru ini pengennya siswa bisa ini, guru ini pengennya siswa bisa ini. Putri tahu itu dari mana?
kalau di RPS atau di modul aja. Ayo, yang lain di mana? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran dapatnya dari mana kalau di kurikulum Merdeka? Ini tadi baru dibahas. Ayo, dari mana? Di CP, Bu. CP, Bu. Dari CP, capaian pembelajaran ya. Nah, dari CP. Jadi mengidentifikasi dulu hasil yang diharapkan dalam bentuk apa? Tujuan pembelajaran, dalam bentuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya diuraikan dari mana? Dari CP. Tapi tujuan pembelajaran kan masih umum. Maka dibuatlah KKTP, kriteria ketulasan tujuan pembelajaran. Ya, yang prinsipnya menuliskannya ABCD. Makanya tujuan pembelajaran itu tidak dituangkan dalam bentuk format ABCD karena kalau kurikulum Merdeka itu lebih umum ya. Nah, ini dibaca ya nanti apa sih yang kemampuan apa, ya pengetahuan atau skill apa yang harus dikuasai oleh peserta didik, apa yang harus dilakukan, terus bagaimana harus melakukannya, maka ditentukan dulu tujuan pembelajarannya dari CP tadi. Setelah itu saya ingin coba itu tadi dari kelas B sudah ya, dari kelas I sekarang Amalia. Coba dibaca Amalia, yang kedua ini Amalia. Yang poin 2 itu ya, Bu? Iya, betul. Determine as acceptable evidence. Apa artinya? Menentukan bukti yang dapat diterima. Ya, menentukan bukti yang dapat diterima. Gimana ini caranya? Coba lihat di bawah. Ini apa ini? Ini aja dibaca, Amalia. Tugas penilaian. Berarti mendapatkan buktinya dengan cara apa? Dengan pemberian tugas, Bu. Ini apa ini? Apa dengan tugas saja? Pertanyaannya adalah gini, Amelia dan yang lain ya. Pertama sudah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi hasil yang diinginkan. CP-nya sudah dibuat, sudah diturunkan menjadi TP, sudah ada ATP-nya, sudah dibuat KKTP-nya. Kemudian langkah kedua adalah menentukan bukti yang bisa diterima. Bukti yang bisa diterima atas apa? Bukti tentang apa? Bukti kalau tujuan pembelajaran tadi itu bisa tercapai atau sudah dicapai, maka guru harus ini menentukan bagaimana bukti-bukti tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Caranya dengan apa ini? Bagaimana guru tahu kalau tujuan pembelajaran ini tercapai? Gimana caranya? Lewat asesmen. Lewat assessment. Siapa yang jawab itu? Amalia, Bu. Amelia, oke, bagus Amelia. Di sini ditulis ya, bagaimana I know, maksudnya ini guru, bagaimana saya tahu kalau partisipan yang ada di kelas itu mencapai tujuan pembelajaran. Lah gimana kok bisa tahu tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak? Gimana caranya? Tadi dengan apa? Halo? Dengan penilaian. Oke, dengan penilaian. Kalau tahu dengan penilaian, berarti setelah menentukan CP sampai ke KKTP, langkah kedua yang dilakukan membuat apa? Membuat apa? Ayo. Ini langkah kedua tadi. Membuat apa? Supaya bisa melakukan penilaian, membuat apa? Rubrik penilaian. Sebelum ada rubriknya, ada apa dulu? Ayo. Masa ada rubriknya? Indikator. Oke, indikator berarti indikator itu ada di mana?
Di soal. Membuat instrumen, ya soal. Soal itu namanya apa? Apakah hanya soal? Membuat yang namanya instrumen penilaian, membuat instrumennya ya, instrumen penilaiannya bisa berupa UTS, bisa berupa UAS. Kalau itu coba dibaca lagi assessment-nya, ada assessment as learning, for learning, dan apa satu lagi ya, saya lupa. Of learning. Ya, dalam proses pembelajaran dicek tercapai nggak nih capaian ini. Kalau udah tercapai, ke langkah berikutnya. Di akhir pembelajaran dinilai ini, yang ini tadi, gimana nih menemukan bukti kalau sudah tercapai. Ya kita rancang instrumen penilaian. Ini masih merancang loh ya, belum menerapkan. Ini masih merancang, ingat loh ya, ini masih mendesain pembelajaran. Jadi setelah tujuan pembelajaran jadi, membuat instrumen penilaian, baru langkah ketiga. Oke, saya ingin yang bersuara adalah Valia. Iya, Bu. Dibaca Valia yang ketiga. Plan learning, experiences, and instruction. Artinya apa? Merencanakan pengalaman belajar dan pengajaran. Ya, itu ngapain di sini? Coba ini dibaca artinya apa? Kegiatan yang kegiatan apa saja yang akan murid butuhkan untuk pengetahuan dan keterampilan mereka. Untuk mencapai, berarti ini merancang apa? Kalau ini membuat instrumen pembelajaran, ini merancang apa? Valia. Apa ini? Kegiatan apa? Kegiatan keterampilan. Iya, kegiatan apa namanya? Selama proses pembelajaran berarti kegiatan apa? Pembelajaran. Oke, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran untuk apa kegiatan pembelajarannya? Untuk ini, mencapai pengetahuan dan keterampilan. Terus, konten-konten materi apa, sumber belajarnya apa yang bisa digunakan, yang cocok untuk mencapai tujuan. Juga untuk mempersiapkan tes ini. Kenapa? Tes ini digunakan untuk mendapatkan bukti tercapai atau tidaknya pembelajaran ini tadi. Oke. Berarti ini merancang kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran itu kalau di proses pembelajaran dituangkan dalam bentuk apa? BTW ini saya ada di dalam kamar, di dalam ruangan yang tertutup. Jadi suara azan tidak terdengar. Kalau sudah azan maghrib, infokan ya. Apa sekarang lagi azan ya? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Nah, sekarang saya tanyakan lagi. Dalam kegiatan pembelajaran, ya, di kelas, itu dipandu dengan apa saja? RPP. RPP. RPP, ya itu kan RPP modul ajarnya. Selain RPP, apa lagi dalam kegiatan pembelajaran? LKPD. LKPD. Selain LKPD, apakah cukup dengan LKPD aja? Udah, siswanya dikasih LKPD aja deh. Cukup gak? Buku atau sumber belajar lain yang menunjang. Buku atau sumber belajar lain yang menunjang, materialnya, media pembelajarannya cocok apa enggak. Cuman yang di sini ya, kegiatan pembelajarannya seperti apa, nanti yang mendukung apa saja, sumber belajarnya, LKPD-nya terutama ya, karena itu membantu siswanya untuk melaksanakan pembelajaran. Itu disiapkan di yang terakhir, makanya disebut backward design. Kenapa? Setelah mengidentifikasi tujuan,
Kalau dalam proses pembelajaran, tes itu di akhir atau di awal? Kalau diurutkan dalam proses pembelajaran, kegiatan belajar dulu atau tes dulu? Belajar dulu. Belajar dulu, backward design ya jadinya ya. Jadi kita tentukan penilaiannya dulu apa, baru kita tentukan aktivitasnya supaya nanti tercapai pembelajaran yang buktinya diperoleh dari penilaian. Itu gimana aktivitasnya? Maka aktivitas itu dirancang untuk mempersiapkan tes tadi. Paham tentang backward design ini? Halo? Saya tanya Kartini. Iya, Bu. Sudah paham belum dengan understanding by design? Insya Allah sudah paham, Bu. Oke, apa yang Kartini dapatkan dari penjelasan saya tadi sampai saya batuk-batuk? Berarti untuk pada kurikulum Merdeka ini itu buat mengetahui tentang pengetahuan dan keterampilan siswa itu ada urutannya sendiri, Bu. Jadi tadi dimulai dari yang identify desired result kayak buat Sebentar. Kartini, tadi kita membahas bagaimana merancang pembelajaran ya. Jadi dalam kurikulum mereka dalam merancang pembelajaran, langkah yang diambil ada berapa? Ada 3, Bu. Oke, ingat ya, ini dalam desain pembelajaran atau merancang pembelajaran ada 3 langkah. Kalau berdasarkan understanding yang by design, yang pertama apa, Kartini? Yang tadi, Bu, membuat tujuan pembelajaran biar mengetahui kemampuan siswanya tadi. Oke, Kartini bukan membuat ya, tapi mengidentifikasi hasil yang diinginkan atau mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Itu ya, biar tepat. Iya, Oke. Kemudian terus yang kedua apa? Yang kedua biar mengetahui tujuan dari pengajarnya itu berhasil atau tidak, kayak sudah sama muridnya itu sudah dipahami atau tidak, itu dilakukan. Iya, Bu, ini sudah azan tapi, Bu. Oh, iya, kalau gitu stop dulu ya. Silakan sambil mendengarkan azan bisa menuliskan di sini apa yang Anda ketahui tentang understanding by design, diketikkan di message. Kita jeda istirahat. Anda sholat maghrib sekalian 15 menit cukup? Atau 20 menit jedanya? 20 menit, Bu. 20 menit ya. Kita ketemu lagi jam 6.20 ya. Mau keluar Jimit boleh, mau tetap di Jimit boleh. Nanti kita kumpul lagi jam 6.20. Sepakat atau tidak? Sepakat. Atau mau jam berapa balik lagi? Sepakat, Bu. Mau jam berapa balik lagi jam 6.20 ya? Nggak terlalu terburu-buru kan ya? Iya, Bu. Oke, baik. Kalau saya keluar sign out ya. Nanti saya gabung lagi jam 6.20. Oke.